Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya minta maaf atas telatnya waktu upload dikarenakan saya sedang sibuk di dunia nyata untuk menyambung hidup. Sudahkah kalian berbuat baik di bulan puasa ini, dan apa yang kalian lakukan ketika menunggu waktu berbuka puasa? Apakah memasak sambil mencicipinya atau makan cemilan sambil menunggu waktu berbuka? Daripada terparuguh, mending nonton film yang akan saya rangkum kali ini berjudul City Under Siege. Jadi langsung saja siapkan tempat rebahan, pegang keras anu kalian, selamat menonton. Inilah berlatar di sebuah sirkus, dan kisah akan berfokus pada seorang badut yang dimana badut tersebut mempunyai keterampilan melempar pisau, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk menunjukkan skillnya. Jadi kelebihan yang dia miliki hanya menjadi sia-sia. Badut tersebut bernama Sunny selaku murid dari guru bela diri bernama Si Om, sekaligus pemilik sirkus ini, yang dimana Sunny mengeluhkan karena dia tidak pernah tampil seperti senior-seniornya. Si Om selaku pemilik sirkus punya alasan tersendiri karena dia sudah berjanji ke almarhum ayah Sunny untuk selalu menjaganya. Di saat bersamaan Sunny melihat 5 orang seniornya diam-diam keluar rumah, dan satu senior tersebut bernama Jang. Ini tengkuraknya. Jang dan keempat temannya sedang mengikuti 3 orang pemburu harta karun yang sedang meledakkan sebuah reruntuhan. Disitulah Jang dan yang lainnya menghabisi pemburu harta karun tersebut, tujuannya agar dia bisa mendapatkan harta karunnya. Ya, akhirnya Sunny ngagubrus dan ketahuan. Awalnya mereka berniat mengusir Sunny, tapi Jang mempunyai ide untuk memanfaatkan Sunny mengambil harta karun di lorong bawah tanah. Akhirnya mereka menemukan toples yang berisi emas batangan, dan ketika sudah memastikan bahwa toplesnya aman, Jang menyuruh temannya untuk menghabisi Sunny di tempat lain. Tiba-tiba ya, bukannya loba pakaian, mereka tidak tahu jika toples yang lain malah berisi gas beracun yang membuat mereka terkontaminasi, termasuk Sunny. Perlu diketahui beberapa tahun ke belakang bahwa lorong tersebut adalah ruang bawah tanah biokimia milik Jepang yang ada di Cina, yang dimana mereka sedang bereksperimen membuat serum untuk meningkatkan kekuatan fisik, tujuannya untuk membuat pasukan tentara yang tak terkalahkan. Dan ya, laboratorium monyet. Dan ya, laboratorium itu pun terkubur di dalam tanah setelah negara Inggris melakukan serangan, hingga hanya beberapa orang sajalah yang tahu lab tersebut. Kembali ke masa kini, yang dimana Jang dan temannya muntah-muntah dan merasakan rasa sakit yang luar biasa, yang dimana Sunny raga ke perahu yang membawanya kembali ke Hong Kong. Akibat pengaruh gas tersebut, Sunny mengalami perubahan fisik yang membuat tubuhnya membengkak hingga bebenguknya mirip bangkong. Karena dia merasakan lapar, dia mencuri ikan asin milik nelayan. Singkat cerita, Sunny pun diantar pulang ke sanggar oleh wanita bernama Angel, tapi ditulis Angel, wanita yang dia bantu saat ban mobilnya bocor di tengah jalan. Setelah di kamar, Sunny pun langsung tertidur, di mana terjadi sesuatu saat tubuhnya meremes mengeluarkan air, dan di saat bersamaan kita akan diperlihatkan dengan Jang dan keempat temannya sedang mencuri uang dan perhiasan, yang ternyata akibat gas biokimia membuat mereka termasuk Sunny mengalami mutasi yang menjadikan tubuh mereka kuat, tidak seperti manusia pada umumnya. Sunny yang telah terbangun dari molornya terkejut tak kala melihat tubuhnya kembali normal, di mana terjadi sesuatu yang aneh saat dia mampu melihat pergerakan nyamuk seperti slow motion. Itu dikarenakan detak jantungnya jauh lebih cepat dari manusia normal. Tepat saat Sunny sedang mencari makan di luar, ada penyanderaan terhadap salah satu pegawai bank, di mana polisi sangat kesulitan untuk melumpuhkan si penjahat tersebut karena tidak ada ruang tembak. Juga si penjahat luak liut tepugu.
Tak diduga datanglah Angel yang memang seorang jurnalis di mana dia tidak mengenali Sunny karena tubuhnya sudah tidak gemuk lagi. Karena si penjahat mulai merasa terpojok, dia nekat akan menarik pelatuknya. Sunny yang mampu melihat objek dari jarak ratusan meter pun langsung mengambil bambu kecil dan beralih ke Zhang di mana dia menyandra beberapa ilmuwan untuk mengobati perubahan fisiknya yang menjadi butut akibat efek dari gas biokimia. Di saat bersamaan dia melihat Sunny yang tidak ada perubahan pada fisiknya, dan ilmuwan tersebut menjelaskan jika racun akan bereaksi berbeda pada tubuh manusia, mungkin tubuh Sunny mampu untuk melawan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Zhang dan kawannya pergi ke tempat latihan mereka di mana di situ ada Sunny dan Angel. Zhang pun langsung menyerang Sunny di mana dia terkejut tak kala melihat Sunny bergerak dengan cepat melebihi kekuatan mereka semua. Di tengah pertempuran muncullah dua agen khusus, sebut saja Kipli dan Mas Ronah. Mereka datang untuk menangani kasus ini agar tidak terjadi kekhawatiran di masyarakat. Saat itulah Sunny mulai tak terkendali di mana dia menggunakan jurus melempar pisau karena memang itulah salah satu keahliannya. Dengan keahlian yang sama, Zhang pun menggunakan jurus yang sama karena keduanya sangat handal di bidang tersebut. Selesai pertarungan, Zhang dan rekannya berhasil kabur, sedangkan Sunny dibawa Kipli dirawat di fasilitas milik pemerintah. Dokter yang menangani Sunny mengatakan bahwa pada tubuh Sunny ada zat tertentu semacam racun, tapi anehnya zat tersebut tidak mempengaruhi jaringan otot atau organ tubuhnya, sehingga dokter menyimpulkan Sunny memang terlahir dengan genetik yang luar biasa. Singkat cerita, ketika Sunny sedang berada di studio di sebuah acara, tiba-tiba Zhang datang untuk meminum darah Sunny yang mereka yakini bahwa darah Sunny mampu untuk menyembuhkan dari racun tersebut. Dan ternyata diam-diam Zhang juga menyukai Angel. Sementara Sunny sedang bertarung di dalam studio, sedangkan Kipli bertarung dengan teman si Zhang, sebut saja Atun, yang dimana kita akan diperlihatkan keunggulan Kipli yang mampu untuk melumpuhkan Atun dengan jurus mematuk urat sandi dan saraf. Mungkin Kipli keturunan dari tukang urut nyeri awak, sehingga Atun dibuat tak berdaya olehnya. Setelah Kipli membunuh Atun, kita kembali ke Sunny yang dibuat kewalahan dan pada akhirnya dia berhasil dilumpuhkan dan disedot darahnya. Tapi nyatanya adalah darah tersebut tidak bereaksi apa-apa karena DNA Sunny sendirilah yang mampu untuk melawan racun tersebut. Saat itulah muncul Kipli yang berambisi ingin melumpuhkan Zhang di mana Mas Ronah menyuruhnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi Kipli yang punya pikiran kumaha aing pun tetap melawan Zhang menggunakan jurus yang sama. Dan ya, mereka berdua dibuat kewalahan setelah menghadapi Zhang yang mengalami evolusi tahap ketiga. Ketika melihat Mas Ronah terluka, Kipli pun menyerah dan membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Mas Ronah yang terluka karena pertempuran tadi akhirnya meninggal. Padahal 2 hari lagi mereka berdua melangsungkan pernikahan. Akibat ambisi dan keras kepala karena ingin menjadi yang terbaik, Kipli harus kehilangan orang yang dia cintai gara-gara dia tidak menuruti apa kata si Mas Ronah. Berlokasi di sisi Cai, Samsul mengobati Sunny dengan metode akupuntur, dan ketika Sunny sudah pulih, Samsul mengajari Sunny bagaimana mengendalikan dan meningkatkan kekuatannya karena hanya dialah yang mampu melawan Zhang yang kini telah menjadi monster.
Pada saat Sunny sedang berlatih kemampuan melempar pisaunya, Jang sendiri kini semakin brutal dengan menimbulkan kerusakan di kota. Dirasa uang mampu untuk merubah fisiknya, padahal itu membuat dia tidak bisa diterima masyarakat umum karena fisiknya. Angel yang bekerja sama dengan polisi coba menjebak Jang agar polisi bisa menangkapnya. Tepat di gedung apartemen di mana polisi tengah bersiap untuk menangkap Jang tanpa menyadari bahwa masih ada teman Jang dan langsung membunuh mereka semua. Di mana Jang masuk begitu saja menumbangkan dua penjaga dan langsung mengajak Angel untuk hidup berdua. Tak sudi harus hidup dengan pria bengis berwajah butut, Angel melompat ke jendela menjatuhkan diri bersama Jang. Tiba-tiba ya, Angel terkejut tak kala tahu Sunny masih hidup, di mana Jang berhasil menangkap Angel dan membawanya hiber, sedangkan Kifli disibukkan dengan menghajar satu mutan yang brutal. Sadar jika serangan jarumnya tidak berguna, Kifli berniat meledakkan diri bersama mutan itu. Dia lakukan untuk menembus kesalahan agar kematian Mas Ronah tunangannya tidak sia-sia. Kembali ke Sunny di mana dia berhasil mengejar Jang dan berhasil merebut Angel dan tak ingin berdiam diri, Angel pun mengendarai truk dan menabrak si Jang, tapi itu belum cukup. Dirasa belum puas mengadu kemampuan melempar pisaunya, di saat Sunny melemparkan pisau untuk menyelamatkan warga yang terjebak, Jang melemparkan pisaunya tepat ke tubuh Sunny. Tiba-tiba ya, Sunny merasa sedih saat mengetahui Angel berkorban demi nyawanya karena sudah tidak memiliki pisau lagi. Lantas dia mengambil serpihan kaca dan melemparkan tepat saat Jang mengelangkan pisaunya. Sunny pun langsung mengambil pisau di bahunya lalu melemparkan ke arah Jang yang tepat mengenai urat tunggir atau cangkengnya, dan ternyata disitulah kelemahan si Jang berada. Setelah semua berakhir, Sunny kembali memeluk Angel yang ternyata masih hidup. Tamat, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, jangan memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebang di muka bumi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Curug Dai Kopina, salam ti budak Sunda.